atau komitmen seperti apa Pak? Jadi pakai negara seperti apa Pak? Kalau komitmen negara kita kasih kontribusi ke dia dalam bentuk dana yang akan kita store ke kas nagari. Yang pembagiannya nanti akan diatur oleh nagari dan lembaga nagari dan lembaga adat. Itu dalam rupiah seperti apa ya Pak? Penyebabnya Pak? Kita jadi nanti setelah kita lakukan penjualan, ya kita akan kasih kontribusi per ton, rupiah per ton terhadap kepada pemerintah nagari. Kalau tenaga kerja sekarang yang ada di lapangan itu jumlahnya 120 orang. 20 orang itu adalah tenaga kerja asing, yang 50 orang itu dari Kecamatan Air Bangis, yang sisanya campur tenaga lokal. Jadi memang kami memperhatikan masyarakat sekitar. Buktinya 50% daripada tenaga kerja kita, hampir 50% adalah orang Air Bangis. Ini terkait masyarakat merasa terdampak dengan dugaan ada pencemaran lingkungan itu seperti apa Pak? Baik, jadi tadi kan sudah disampaikan Kadis Lingkungan, karena kami sebagai perusahaan sebetulnya tidak berhak menjawab itu. Jadi tadi yang menjawab adalah Kadis Lingkungan. Dengan sampel yang diambil, ternyata dinyatakan PT Gamindra Mitra Kusuma tidak melakukan pencemaran lingkungan. Izin Pak, untuk perubahan dokumennya Pak, apa sudah dilakukan oleh pihak? Sudah, jadi sebenarnya begini, sementara ini kita sedang proses, cuman karena sekarang prosesnya di pusat dan itu nggak bisa cepat. Kita dikasih waktu untuk memperbaiki dokumen yang ada, karena sebenarnya Gamindra tidak melakukan kesalahan, tetapi melakukan penyesuaian, karena Gamindra mengikuti undang-undang yang lama. Undang-undang yang lama itu hanya UKL biasa. Nah sekarang dengan undang-undang baru yang keluar tahun 2020 itu ada penyesuaian. Jadi kita harus menyesuaikan dan kita dikasih waktu untuk menyelesaikan. Tidak ada pencemaran Pak ya? Tidak ada pencemaran. Karena itu bukan kami loh yang menyatakan, itu yang menyatakan adalah Kadis Lingkungan. Jadi Pak, berkaitan dengan waktu yang diberikan kira-kira berapa lama? Waktu yang diberikan kepada kami kurang lebih 6 bulan. 6 bulan diberikan kepada kami untuk menyesuaikan dokumen. Tapi mungkin kita usahakan mempercepat. Karena sebenarnya kegiatan di lapangan pun kami tetap melakukan improvement terus, gitu ya, terutama yang berkaitan dengan lingkungan dan segala macam. Kita sudah siapkan sedimen pond lah semua segala macam. Nah, cuman memang dengan aturan yang baru kita harus menyesuaikan lebih sempurna, itu aja. Ya, tentang kompensasi tadi dibayarkan setelah dijual ini. Iya betul. Jadi mengenai kompensasi kepada pemerintahan daerah dan nagari, kita ada kesepakatan itu akan kita distribusi kepada pemerintah nagari setelah kita melakukan penjualan. Pada intinya apa permasalahan tentang administrasi Pak ya? Nggak ada Pak. Gini, kalau dalam pekerjaan tambang itu dia dinamis. Jadi setiap kali ada yang namanya pemeriksaan, tentunya si pemeriksa itu akan memberikan usulan apa yang harus diperbaiki dan kita harus ikutin. Itu akan ada terus itu. Bukan ini. Kalau administrasi jelas nggak ada Pak. Kira-kira Pak, berapa lama terjadinya jual beli BGBC? Baik, jadi gini, kita harus lebih cepat lebih baik ya Pak. Cuman kita sedang memproses RKB 2023. Ya, memang ada kelambatan dari Kementerian SDM-nya. Karena kalau untuk jualan itu harus ada RKB tahun berjalan. Yang 2022 kemarin kita udah ada. Kita sekarang lagi ngurus yang 2023. Kira-kira berapa ton yang harus dilakukan transaksi? Kita rencana produksi per bulan 40.000 ton. Per bulan 40.000. Ya, sekarang kan ada dikumpulkan di ground di pinggir ini. Ini meminjam atau gimana nih proses pelabuhan? Ya, pelabuhan ini. Jadi memang gini, pelabuhan Teluk Tapang itu sebetulnya punya pemerintah. Ya, jadi punya pemerintah pusat di bawah Kementerian Perhubungan, ya, di Dirjen Perhubungan Laut. Jadi kewenangannya ada di KSOP Teluk Bayur. Jadi PT Gamindra Mitra Kusuma itu sebetulnya penyewa. Kita hanya penyewa. Penyewa yang kita dapat hak sewa itu 3 tahun. Jadi sebetulnya pemiliknya bukan kami. Jadi kami hanya penyewa kebetulan. Ya, sampai sekarang kan belum ada lalu lintas kap untuk membawa biji besi. Itu tandanya belum ada yang ikan di bawah itu terdampak oleh aktivitas itu. Nantinya kalau ada aktivitas kapal itu tanggung jawab Gamindra atau KSOP? Gini, jadi Kementerian Perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Laut itu melakukan namanya RIP, Rencana Induk Pelabuhan. Rencana Induk Pelabuhan itu meliputi di mana tempat sandar kapal, yaitu di pelabuhan, kemudian alur laut yang harus dilewati kapal, kemudian yang ketiga kalau kita menggunakan transshipment
atau dengan menggunakan kapal besar itu ada alur labuh namanya. Itu bukan kami yang menentukan. Kami mengikuti arahan dari KSOP Teluk Bayur. Jadi tentunya Desa Bandaran ya. Ya, jadi tanggung jawabnya itu ada di KSOP Teluk Bayur. Izin Pak, untuk sisi darat Pak, Ya. itu tadi kan kalau untuk sisi laut ada kewenangan sewa pinjam Pak ya, Ya. dengan KSOP terutama Teluk Bayur. Untuk sisi darat itu izinnya dari mana Pak? Jadi PT Gamindra itu punya kontrak dengan pemerintah Kabupaten Pasuruan sejak tahun 2017 untuk memanfaatkan sisi darat. Jadi sekarang kami bekerja sama penggunaan fasilitas bersama. Jadi bentuknya adalah pembayaran dalam bentuk kontribusi. Kita membangun 10, nanti kalau udah produksi kita membangun 10 rumah layak huni setiap tahun dan 25 jamban. Kontribusi itu tidak ke pemerintah daerah Pak? Untuk Itu yang sisi atas usulan pemerintah daerah. darat atau usulan pemerintah Ya, daerah? jadi nanti pemerintah daerah yang akan menentukan daerah mana yang kita harus bangun rumah yang asli. Berarti untuk izinnya sisi darat sudah diterbitkan oleh pemerintah daerah? Perjanjian kerjasama Perjanjian. ada perjanjian kerjasamanya. Oh, berkaitan dengan kapalnya Pak, kira-kira berapa panjang yang akan bersandar ke pelabuhan? Kalau yang di pelabuhan kita 300 feet. 300 feet. Ya sesuai izin. Izinnya maksimal 300 feet. Berarti tongkangnya Pak. Tongkang. Jadi nanti kita namanya transshipment. Kita masukin ke tongkang dulu, kemudian tongkangnya jalan ke mana? Ke tengah. Nah, di sini ada kapal besar. Berarti bermuatan 8.000 ya Pak? 300 feet. Iya, 8.000. Mungkin kalau biji besi nggak sampai 8.000 lah ya. Kalau Karena batu bara kan 8.000. Iya, karena dia berat jenisnya kan lebih besar ya, mungkin sekitar 6.000-an atau 5.000. Untuk RAB ini berapa lama proses di Kementerian Pak? RKB. Sekarang ini RKB harus tanda tangan menteri langsung bukan Pak Dirjen. Jadi kita nggak bisa menentukan, tapi kita mengharap ini cepat. Karena kita stok di lapangan tuh udah ada 40.000 ton yang siap jual. Begitu RKB keluar kan sekarang sistem Kementerian SDM itu canggih Pak. Jadi semuanya online. Begitu RKB kita keluar, nanti otomatis semuanya akan satu set sistem. Kalau nggak bisa jualan. Itu aja. Ya Pak, Ya, izin gaji dari karyawan ini rata-rata berapa ini kalau boleh tahu ini Pak? Gaji, Saragi, sini. 5 juta ya. 5 juta UMR itu ya. level satpam atau 5 juta itu udah levelnya repair itu repair kalau admin ada yang 4 juta. Ya. Ini terkait TKA ini semakin kesini semakin berkurang jumlah TKA ini, kenapa nih Pak? Ya sebenarnya begini, sebuah perusahaan itu kan tentunya lebih senang efisien. Satu efisien. Kalau kita bayar tenaga kerja asing kan lebih mahal. Mahal Pak ya? Yang kedua, kita juga punya kewajiban untuk memberdayakan masyarakat lokal. Jadi kalau memang nggak ada kebutuhan asing, untuk apa kita bawa orang asing? Mendingan kita Ya. pakai orang lokal. Sampai sekarang TKA itu sebagai apa Pak? Dia kebanyakan tenaga ahli, engineer dia. Engineer. Mesinnya dari mana nih Pak? Mesin dari Cina. Berarti operatornya mesti dari Cina Dari gitu Cina, ya? Karena mereka bisa ngoperasiin, yang lain hanya membantu ya, backup ya. Ini sampai sejauh ini tenaga lokal sudah ada yang diajarkan untuk operasional mesin itu Pak? Sudah. transportasi yang digunakan Pak? Apakah sekarang Saya Tatu Aderia, saya Direktur Utama PT Gamindra. Ini Pak Saragi, Ketua Tim Tambang kami di lapangan. Siap.